Hai Sobat Wasila. Kali ini kita bertemu lagi dengan Wasila Podcast. Mari bertemu dan berbincang di ruang temu. Dan kali ini kita akan membahas dan mempunyai narasumber dari Dema Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ya, sekarang kita sedang bersama Ketua Dema-U, Kak Jumardi. Iya, Jumardi. Jumardi. Biasa dipanggil apa nih, Kak? Kalau saya biasa dipanggil Mardi. Oke, saya panggil Mardi ya. Oke, Mardi. Oke, Mardi. Kegiatan belakangan ini Kak lagi sibuk ngapain aja? Selain puasa, sibuk ngapain aja? Kalau belakangan ini sih kawan-kawan di Dema-U pasca sebelum raker, setelah KKN kita mempersiapkan raker, dan baru-baru pekan lalu kita adakan raker di Dema-U sekaligus mengadakan upgrading sebagai bentuk pemahaman terhadap kawan-kawan di pengurus Dema-U. Terlepas daripada itu juga kawan-kawan lagi mengawal problem mengenai pengesahan Perpu Cipta Kerja yang disahkan kemarin dari DPR RI pada tanggal 21. Nah, sampai sekarang kawan-kawan masih tetap mengawal soal pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, mungkin itu kalau belakangan ini kesibukannya. Lagi sibuk banget yang ngawal bahan. Ya, terlepas daripada itu juga teman-teman seringkali mengadakan diskusi-diskusi. Kemarin juga sempat kawan-kawan dari Dema Syariah itu mengadakan diskusi soal Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya selaku Ketua Dema juga turut andil hadiri kegiatan tersebut. Udah berapa lama nih Kak menjabat sebagai Ketua Dema-U? Ya, kalau masa jabatan sampai saat ini itu sudah kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Apa yang sudah dilakuin selama 2 bulan ini yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN kira-kira? Salah kalau kita bahas soal sampai sejauh ini sih apa yang kita lakukan yang bermanfaat untuk mahasiswa UIN, ya saya tidak bisa bilang apa-apa ya. Saya sudah bermanfaat seperti apa untuk mahasiswa UIN, tapi sampai saat ini kita lagi sama-sama bersama dengan mahasiswa UIN khususnya di jajaran fakultas itu melakukan proses pengawalan terkait dengan isu Perpu ini saja ya. Karena saat ini itu yang lagi marak-maraknya dan sangat meresahkan terhadap para tenaga kerja ataupun buruh dan juga secara umum terhadap masyarakat ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini itu diberlakukan di Indonesia. Oke, kita simpan untuk di terakhir. Bagaimana buat cara terpilih Dema-U ini? Ketua Dema-U sudah menceritakan bagaimana sistemnya terpilih, kemudian menjabarkan bagaimana dia terpilih. Kalau Dema-U sendiri gimana nih? Tanggal dari bulan berapa pemilihannya kemudian jadi Ketua Dema-U sekarang? Ya, kalau saya mau bercerita bagaimana sehingga saya bisa terpilih sebagai Ketua Dema-U sih ya sangat lucu ya, karena saya sendiri selaku mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan kita ketahui secara bersama bahwasanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sebelumnya tidak pernah ada yang beranikan diri untuk maju sampai memenangkan dari Ketua Dema-U. Ya, pernah sebelumnya di senior saya di angkatan 15 itu memberanikan diri untuk mencalonkan namun tidak berhasil sampai memenangkan. Dan dengan keputusan yang saya ambil bersama dengan teman-teman di angkatan 2019 di fakultas itu bersepakat untuk saya secara pribadi diusung untuk mencalonkan sebagai Ketua Dema-U ya. Namun secara pribadi sih sebenarnya saya merasa berat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Dema-U karena sebelumnya juga kita tidak pernah mempunyai pengalaman untuk berada pada tahap lembaga kemahasiswaan di universitas ya. Jadi itu mungkin jadi alasan sehingga pada saat proses pendaftaran di Dema-U sendiri hamin 2 minggu lah saya baru melakukan pengurusan berkas apa dan sebagainya. Jauh sebelumnya itu sudah dibuka. Dah berbeda dengan kawan-kawan yang lain mungkin dari calon-calon yang menjadi lawannya saya ya, persiapannya berbulan-bulan mungkin bahkan berminggu-minggu ya. Pikir untuk saya sendiri persiapannya ya kurang lebih 2 minggu untuk sampai pada pemenangan Ketua Dema-U sendiri. Nah, terlepas daripada bagaimana untuk suara ya, karena kita tidak bisa berbicara tentang bagaimana untuk memenangkan ketika tidak berbicara tentang suara dari DPT sendiri ya.
terkait dengan bagaimana sehingga saya bisa menjadi terpilih pada saat pemilihan. Ya sebenarnya pertama-tama saya pesimis pada saat Hamin 2 hari, Hamin 1 hari lah pemilihan. Saya cuman ya beberapa suara yang memang betul-betul komitmen untuk dengan suaranya memilih saya secara pribadi. DPT ini memilih saya ya, tanpa ada tendensi politik yang mungkin ada beberapa kepentingan yang ingin dititipkan ya. Karena kita berbicara tentang pemilihan, kita tidak bisa terlepas daripada yang namanya identitas politik ya. Identitas politik dan kepentingan apa yang ingin dibawa di lembaga mahasiswa tingkat universitas ini. Namun sesuai dengan apa yang menjadi visi saya dan juga misi kenapa saya sendiri untuk maju ke Dema Universitas, itu punya visi dan misi sendiri ya. Sebagaimana kita melihat Demayu dari belakangan ini sampai saat ini, dan pikir satu hal yang harus kita menjadi prioritas adalah apa yang sebenarnya ingin kita capai dalam satu periode kepengurusan ini. Tapi ya ini nanti kita bahas soal itu ya. Nah, disinggung apa yang ingin kita capai untuk kedepannya. Apa yang paling ingin dilakukan oleh Ketua Demayu sampai saat ini? Ya, pikir yang menjadi dasarnya saya untuk jadikan sebagai acuan apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas dalam satu periode kepengurusan ini ya. Kita ketahui secara bersama sejak saya maba itu problematika UKT itu tidak pernah berhenti dari setiap semester, dari setiap tahunnya, itu tidak pernah berhenti untuk menjadi problem terhadap mahasiswa secara umum. Menjadi isu warisan lah setiap semesternya ya. Jadi ketika dapat masa pembayaran, kita ungkit lagi soal UKT, tiba masa pembayaran ungkit lagi soal UKT. Nah, pikir ini adalah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita refleksi secara bersama bahwasanya apa sih sebenarnya yang secara mendasar jadi masalah di dalam UKT BKT ini ya. Jadi kemarin juga kita sempat mengetahui bahwasanya pemotongan UKT semester 9 itu semester lalu dihilangkan ya. Yang sebelum-sebelumnya itu pernah ada di masa COVID-19. Nah, kupikir ini yang sangat penting untuk menjadi skala prioritas bahwasanya UKT semester 9 ke atas itu sangat penting untuk dihadirkan. Kenapa demikian penting untuk dihadirkan? Karena kita ketahui bersama bahwasanya banyak mahasiswa saat ini itu berada pada tahap semester 9 ke atas. Namun yang perlu kita ketahui secara bersama bahwasanya mahasiswa yang berada pada tahap UKT semester 9 ke atas itu beberapa faktor yang mempengaruhi semisal. Nah, ini yang sebenarnya kita tidak pernah mendengar dari pimpinan bahwasanya apa sih sebenarnya yang menyebabkan ini mahasiswa UKT semester mahasiswa semester 9 ke atas ini sehingga sampai semester 9 itu belum selesai. Ya, sepertinya ketika kita bertemu dengan pimpinan universitas ya beliau hanya mengatakan malas apa dan sebagainya, kenapa tidak dipercepat selesainya ya. Pikir terkait dengan hal itu ada sebenarnya beberapa faktor dan di Demayu itu sendiri itu yang akan dijadikan sebagai program prioritas. Nah, sebagaimana sampai saat ini di awal periode kepengurusan kami mencoba untuk melakukan proses riset terhadap mahasiswa. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi ini mahasiswa semester 9 ke atas sehingga sampai pada semester tersebut belum selesai ya. Pikir ini adalah sebuah agenda-agenda kecil sebagaimana untuk menyampaikan terhadap pimpinan bahwasanya semester 9 ke atas itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak selesai. Dan itu penting untuk dihadirkan semisal pemotongan semester 9 terkait dengan apa yang menjadi hasil risetnya teman-teman nantinya. Nah, juga apa yang menjadi prioritas terhadap mahasiswa secara umum juga ya. Secara umum sebenarnya ketika kita berbicara dengan fungsi daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa ya, sebagaimana lembaga eksekutif ya, apa yang menjadi program terhadap Demayu itu mengenai persoalan diskusi tentang pendidikan ya. Karena pikir diskusi terkait pendidikan
di dalam lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas ini sangat penting untuk diberikan secara umum terhadap mahasiswa yang ada di UIN. Karena seringkali terjadi dan sangat sensitif terjadi terhadap mahasiswa yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa. Sebagaimana fungsinya penyalur aspirasi dan mengayomi mahasiswa-mahasiswa yang ada di mahasiswa UIN, baik dari segi permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang dialami selama menjadi mahasiswa di UIN. Misal ada suatu hal yang menjadi keluh kesah di mahasiswa fakultas syariah mungkin, fakultas FEB mungkin, dan jajaran fakultas yang lain. Nah, lembaga eksekutif di tingkat universitas lah yang mempunyai wewenang untuk menampung aspirasi-aspirasi dari jajaran fakultas tersebut untuk menyampaikan ke pimpinan universitas. Nah, dengan hasil-hasil yang kita dapatkan dari jajaran fakultas kami kumpulkan, itu yang akan kita sampaikan sebagaimana untuk menindaklanjuti agar lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di jajaran fakultas itu juga nampak bahwasanya kita sebagai lembaga kemahasiswaan yang ada di jajaran fakultas itu mempunyai hubungan koordinasi yang baik terhadap lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas. Karena sebagaimana di lembaga universitas tidak memiliki basis massa untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di jajaran fakultas ataupun mahasiswa. Olehnya itu kami dapatkan informasi tersebut dari mahasiswa secara langsung dari lembaga kemahasiswaan yang ada di jajaran fakultas. Pikir peran dan fungsi inilah yang seharusnya dijalankan sebagaimana mestinya, dan itu harus lebih masif yang dibanding sebelum-sebelumnya mungkin seperti itu, agar kehadiran Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas ini betul-betul berjalan dan sesuai dengan fungsinya ya, mungkin seperti itu. Terkait dengan komunikasi, bagaimana cara menjaga komunikasi dari mungkin mahasiswa, kemudian Dema F sampai ke Dema U, karena sangat signifikan dampaknya bagaimana ketika terjadi komunikasi, bahkan isu-isu bisa tidak terkawal karena kita tidak tahu bagaimana masalah yang terjadi di tataran mahasiswa. Bagaimana menjaga? Ya, terlepas daripada masing-masing personalia pengurus di jajaran Dema Universitas ya, kita bagi-bagi kerja semisal, karena ya terlepas saya sebagai ketua umum yang harusnya punya wewenang terhadap itu, tapi ya apalah daya saya ketika saya hanya menjalankan sendiri saja ya. Jadi kita untuk mempermudah apa yang harusnya kita lakukan di jajaran universitas terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas ini, itu kita bagi-bagi kerja ya, sebagaimana untuk menjalin silaturahmi terhadap lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini. Itu ada dari kawan-kawan wakil ketua saya, wakil ketua 1, ada wakil ketua 2, ada juga wakil ketua 3 untuk hubungan lembaga eksternal di luar dari kampus UIN Alauddin Makassar ini. Nah, mungkin itu yang akan mempermudah bagaimana berjalannya proses komunikasi yang baik ini terhadap jajaran lembaga kemahasiswaan. Sebagaimana di wakil ketua 2, dia memiliki wewenang dan fungsinya sebagai wakil ketua 2 untuk menjalin komunikasi terhadap jajaran internal yang ada di kampus UIN. Jadi sebagaimana jalinan komunikasi ini bisa dibangun lebih baik lagi sebagai penampung aspirasi. Jadi tidak hanya kita membangun jalinan komunikasi ketika ada suatu problem ataupun permasalahan yang ada baik di jajaran fakultas ataupun mahasiswa, tapi komunikasi ini sudah terbangun jauh sebelumnya untuk memperbaiki apakah ada problem-problem ataupun permasalahan yang kawan-kawan hadapi semisal di jajaran fakultas. Ya silakan bicarakan dengan kami. Jadi ketika kita ingin berbicara semisal dengan jajaran fakultas itu tidak canggung lagi, karena ya yang terpenting adalah komunikasi yang harus kita perbaiki terlebih dahulu agar apa yang akan kita selesaikan, apa yang akan kita kawal baik dari segi permasalahan-permasalahan yang ada di beberapa fakultas itu kita bisa selesaikan secara bersama. Jadi tidak ditiberatkan terhadap satu lembaga kemahasiswaan saja ya. Oke. Mungkin Dengar udah raker ya Kak? Ya, udah raker. Program kerja apa nih yang udah tersusun di raker tersebut? Bisa langsung dijelaskan kepada mahasiswa. Ini loh program kerja kami. Jadi kami akan melaksanakan dengan sebaik mungkin begitu. Ya, mengenai program kerja sebenarnya ketika kita memaparkan satu persatu tidak cukup ya untuk memaparkan satu persatu, tapi
berapa program kerja yang mungkin akan saya jelaskan untuk mahasiswa yang ada di UIN agar mengetahui bahwasannya akan kedepannya akan diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini loh oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Ya, sebagaimana program kerja yang akan menjadi prioritasnya kami Dewan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Sebelumnya saya pernah bilang tadi bahwasanya kita akan menghadirkan diskusi publik sebagaimana mestinya sharing session yang membahas soal problem-problem pendidikan. Nah, diskusi ini akan hadir di tiap bulannya dan akan menjadi penghujung di akhir prodi nantinya itu akan dipertemukan dengan kementerian yang ada ataupun berwenang atas membahas soal pendidikan ini. Jadi ketika kita menjalani program kerja ini ataupun menjalankan program kerja ini untuk mahasiswa UIN, kita ingin mendiskusikan terlebih dahulu apa saja sih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan ini. Nah, ketika kita sudah mendiskusikan dan banyak yang kita dapatkan bahwasanya problem-problem seperti ini yang seringkali kita hadapi di dunia pendidikan, nantinya akan dipertemukan dengan kementerian, semisal dengan Menteri Pendidikan, dengan yang berwenang membahas ataupun menanggapi soal problem-problem pendidikan. Nah, situlah akan dihadirkan peserta yang sudah mengikuti sharing session diskusi tentang pendidikan ini untuk menyampaikan apa saja sebenarnya hasil-hasil diskusinya yang sebelumnya sudah didapatkan dan apa saja yang menjadi problem permasalahan di dalam dunia pendidikan itu akan diberikan terhadap penanggap dari pembicara seminar yang akan kita hadirkan nantinya. Dan terkait dengan hal itu juga kita akan hadirkan program kerja latihan kepemimpinan di tingkat universitas. Sebagaimana di jajaran HMJ ataupun fakultas seringkali diadakan program kerja hal serupa dengan latihan kepemimpinan ini, karena tidak asing latihan kepemimpinan ini karena di setiap jurusan mungkin latihan kepemimpinan itu semua ada. Namun sebagaimana kita bisa menghadirkan wadah untuk mahasiswa secara umum di tingkat universitas ini dengan nuansa yang berbeda sebagaimana latihan kepemimpinan yang diadakan di tingkat jurusan ataupun fakultas itu sendiri. Ya, apa yang unik sebenarnya ketika kita mengadakan latihan kepemimpinan universitas ini? Saya berpikir bahwasanya dari jajaran fakultas, ciri khas dan juga dari segi intelektualnya itu fokusnya berbeda-beda ya. Ada dari Fakultas Ekonomi fokusnya berbeda, dari segi kapasitas pengetahuannya Syariah juga berbeda, Usuluddin berbeda, FKIK berbeda, Tarbiyah berbeda, Adab dan juga Saintek itu berbeda-beda bagaimana fokus daripada kejuruannya ataupun pengetahuan yang dipelajari semisal. Nah, Demayu menghadirkan wadah untuk mendiskusikan ataupun menyatukan suatu pandangan ataupun perspektif dari berbagai fakultas ini disatukan dalam satu gagasan dan akan menghadirkan sebuah gagasan yang baru sebagaimana untuk menghadapi problem-problem yang akan kita hadapi ke depannya. Karena ketika kita tidak ada bentuk penyatuan gagasan ataupun pandangan terhadap problem yang akan kita hadapi ke depannya, ya bagaimana kita mau menyelesaikan ketika kita sendiri secara universitas tidak bisa menyatukan pandangan ataupun perspektif. Ya, mungkin seperti itu. Terkait dengan Proker sudah dijelaskan secara rinci. Kemudian kita masuk dengan pengkawalan isu-isu yang ada di dalam kampus. Mungkin salah satunya itu jam malam. Gimana nih pengkawalannya akan kedepannya terkait dengan jam malam? Apakah memang fan saja jika jam malam diterapkan atau bagaimana menghalangi kreativitas kah, kebebasan kah, atau seperti apa? Ya, pasca saya naik sebagai pengurus Dema ataupun ketua Dema Universitas, ya betul bahwasanya beberapa kawan-kawan itu menyampaikan bahwasanya ya aktivitas malam ini seharusnya kita kawal karena ini akan membatasi aktivitas jam malamnya kita untuk berkreativitas dalam lingkup kampus, sedangkan kita di pagi sampai sore hari itu disibukkan dengan perkuliahan, malah di malam hari kita dibatasi untuk berekspresi di dalam lingkup kampus. Nah, aku pikir dari keluhan-keluhan dari beberapa mahasiswa yang aku pikir memang penting untuk di jajaran lembaga kemahasiswaan hal ini harus
dihadirkan kembali, karena sebelumnya kita lihat di tahun 2019 terakhir beraktivitas jam malam di dalam lingkup kampus. Pikir dalam nuansa kehidupan kampus itu lebih hidup dan lebih kreatif dari segi lembaga kemahasiswaan. Nah, kita lihat perbedaannya saat ini bagaimana aktivitas jam malam itu dibatasi. Banyak lembaga kemahasiswaan yang sudah tidak hidup lagi. Bagaimana mungkin itu dari pihak mahasiswa, bagaimana pihak birokrasi membatasi jam malam karena alasan mungkin membatasi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mungkin tanda kutip sedikit tidak pantas dilakukan di malam hari antara perempuan dan laki-laki. Terlebih kita adalah universitas yang berkedok Islam. Jadi bagaimana menurut kita kalau dengan hal dibenturkan dengan hal seperti itu? Ya, hal ini kan sudah jadi alasan untuk dihadirkan pembatasan aktivitas jam malam ini kan. Sebelumnya juga disampaikan bahwasanya ya tidak boleh nih kita hadirkan aktivitas malam karena banyak sudah kita temukan alat-alat kontroversi di lapangan, bagaimana kita temukan pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi ataupun di jam malam kita sering kali menemukan berduaan apa dan sebagainya. Kupikir itu hanya dalih karena secara data itu tidak pernah kita diperlihatkan bahwasanya ini ada datanya loh segini yang selalu kita dapatkan selama ini. Nah, pikir itu hanya dalih kepada pimpinan bahwasanya bentuk pelarangan aktivitas malam ini harus memang dibatasi terhadap mahasiswa, karena hal ini yang akan membatasi bagaimana ruang-ruang kebebasan mahasiswa itu bisa berdiskusi dalam lingkup kampus apa dan sebagainya. Nah, terkait dengan pelecehan seksual yang dijadikan sebagai alasan, kupikir ini yang seharusnya diperhatikan terhadap pimpinan universitas. Apa sih sebenarnya penyebab yang sehingga pelecehan seksual ini seringkali terjadi? Karena kita ketahui bahwasanya belakangan ini pasca kita ketahui tidak diberlakukan aktivitas malam, ya pelecehan itu terus terjadi loh. Malah kita ketahui ya akhir ini sudah terjadi di Fakultas Syariah dan beberapa fakultas yang lainnya. Gue pikir itu kan bukan dilakukan pada saat aktivitas jam malam di kampus. Ya, gue pikir itu hanya alasan untuk pimpinan. Karena ketika memang dia mau memberantas para pelaku-pelaku pelecehan seksual ini, maka pihak pimpinan ataupun universitas ini tidak bakalan menyembunyikan apa sih sebenarnya yang menjadi problem ataupun permasalahan sehingga hal ini seringkali terjadi ya. Terlebih lagi daripada mahasiswa ke mahasiswa, dosen dengan dosen apa dan sebagainya, dosen terhadap mahasiswa itu kita pernah dapatkan loh di dalam lingkup kampus. Jadi kenapa ketika kita meminta jam aktivitas malam seakan-akan pelaku daripada pelecehan seksual ini hanyalah bagian daripada mahasiswa itu sendiri. Nah, mungkin hal ini yang harusnya kita sama-sama ketahui bahwasanya dari segi pelaku itu tidak hanya daripada mahasiswa itu sendiri, dan tidak bisa dijadikan alasan bahwasanya ketika kita melakukan aktivitas malam di dalam lingkup kampus yang lebih rentan untuk terjadi itu terhadap mahasiswa. Ya, ketika kita lihat bagaimana nuansa di dalam lingkup kampus, sebenarnya kita bisa memberlakukan aktivitas malam kembali. Tapi apa yang perlu harusnya disiapkan oleh pimpinan universitas? Yakni penerangan. Karena kita ketahui ketika di malam hari masuk di dalam lingkup kampus, khususnya di UIN, itu berbeda dengan kampus-kampus yang lain ya. Ketika kita masuk di UNM, di Unhas, itu penerangan memang sangat mendukung dan sangat terang di dalam lingkup kampusnya. Jadi untuk melakukan hal-hal yang hal negatif ya, itu pikir tidak jadi alasan untuk mahasiswa bahwasanya ya apalagi gelap-gelapan ya. Ya, ini yang akan mendukung ataupun memberikan support terhadap kita menghadirkan kembali jam malam. Nah, sebagaimana juga bisa kita hadirkan CCTV mungkin dari pihak pimpinan universitas ketika hal ini yang selalu dijadikan sebagai alasan. Ketika memang ingin membuktikan ketika kita hadirkan aktivitas malam di dalam lingkup kampus, siapa sih sebenarnya yang menjadi pelaku ya? Ya, untuk membuktikan hal itu ketika kita mengadakan aktivitas malam dalam kampus, ya cobalah hadirkan CCTV untuk membuktikan siapa sih sebenarnya yang akan menjadi pelaku dan siapa sih sebenarnya yang akan jadi korban di dalam kegiatan ini. Apakah memang betul-betul
mahasiswa hanya beralasan untuk menghadirkan aktivitas malam untuk beraktivitas di dalam lembaga kemahasiswaan, berkreasi di dalam lingkup kampus, yang dikatakan hanya ingin datang di lingkup kampus di malam hari itu untuk berduaan apa dan sebagainya. Dengan menghadirkan CCTV mungkin itu bisa menjadikan sebagai bukti bagaimana aktivitas di dalam di lembaga kemahasiswaan di malam hari, mungkin seperti itu. Tadi sempat disinggung tentang pelecehan seksual yang ada di syariah dan hukum. Beberapa bulan terakhir memang sangat ramai diperbincangkan, bahkan sampai di media nasional ini kasus, dan bisa dilihat korbannya lebih dari 2 bahkan, dan mahasiswa. Bagaimana caranya DMAYU untuk mengkawal kasus ini nanti ke depannya? Ya, sebagaimana kita sebelumnya dari saya secara pribadi pernah menanyakan soal ini kan, karena baru akhir-akhir ini marak diperbincangkan sampai viral di media sosial, di media nasional pun saya lihat ya, ketika kita ingin melakukan pengawalan terhadap kasus ini, terlebih dahulu kita harusnya mengetahui apa sih yang melatar belakangi, apa sih yang menjadi problem atas kejadian hal tersebut. Nah, ketika kita ingin mengetahui hal tersebut, ya tidak jauh-jauh pastinya kita untuk mencari informasi, yakni dari korban atau dari pelaku atau orang-orang terdekatnya ya. Namun ketika kita mengkonfirmasi terhadap lembaga kemahasiswaan di syariah itu sendiri, ya mereka tidak bisa apa-apa juga ya, karena dari korban sendiri dan juga ada terlebih khusus dari pelaku ya, itu tidak lagi bisa speak up terhadap apa yang sudah terjadi pada diri mereka ya, khususnya terjadi pelecehan ya. Jadi ketika kita ingin melakukan proses pengawalan, ya sulit juga kiranya, karena kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap dirinya ini si korban ya. Jadi itu yang mungkin menjadi kewalahannya kita ketika ingin mengawal permasalahan ini. Terlebih lagi kita dapatkan bahwasanya si pelaku itu melakukan proses penekanan terhadap para korban-korbannya, sehingga tidak ada yang berani untuk speak up terhadap apa sebenarnya diperlakukan terhadap dirinya ini. Oke, pasti kewalahan dengan data yang ada. Terkait dengan fasilitas yang ada di gedung UIN Alumni Makassar, khususnya mungkin PKM, gimana melihatnya? Kalau DMAYU secretnya gini, atau tempatnya ngumpul tuh di mana sebenarnya? Iya, kalau kita mengetahui berbicara tentang fasilitas, terlepas daripada fasilitas yang ada di UKM, khususnya di lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, ya kita lebih dekat lagi lah terhadap mahasiswa ya, mahasiswa secara umum, bukan lembaga kemahasiswaan. Di beberapa fakultas itu ya sangat tidak memadai dari segi fasilitas, khususnya kemarin menyampaikan dari Ketua Dema Usuluddin menyatakan bahwasanya kenapa sih sebenarnya di fakultas kita ini sudah sempit, sudah banyak jurusan, mana kursinya tidak memadai, ruangannya panas. Ya pikir kita harusnya mencari tahu apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan, sedangkan kita di setiap semesternya ini selalu membayar dan apa sih sebenarnya yang kita bayarkan di setiap semesternya ini, sedangkan fasilitas kita sangat tidak memadai dari segi kenyamanan belajar. Itu kan tidak bisa kita menafikan bahwasanya suasana dalam proses belajar itu sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan proses pembelajaran di dalam ruang-ruang perkuliahan. Nah, ketika kita berbicara tentang lembaga kemahasiswaan khususnya yang ada di UKM, ya perlu kita ketahui bahwasanya di jajaran UKM, UKK dan juga di DEMA itu harusnya disiapkan dari segi tempat, fasilitas yang akan menunjang bagaimana kerja-kerja satu periode kepengurusan dan juga bagaimana aktivitas di dalam lembaga kemahasiswaan tersebut. Namun kita melihat bahwasanya fasilitas yang disiapkan itu hanya kita lihat tempat, sekedar ruangan saja ya, ataupun beberapa lemari apa dan sebagainya. Namun kita melihat bagaimana dari segi kondisi yang sebenarnya bisa dilihat capnya dari tahun berapa misalnya, sedangkan tahun ini sudah tahun berapa ya, tahun 2023, dan kita melihat juga bagaimana ruangan-ruangan yang ada di sana. Kita hanya dikumpul dalam suatu
gedung ya, suatu gedung yang pikir sangat-sangat tidak memungkinkan kita beraktivitas di dalam gedung tersebut dengan jumlah lembaga kemahasiswaan universitas itu ada kurang lebih 14 ya kalau tidak salah. Ada UKM, UKK dan juga Dema Sema. Nah itu Dema dan juga Sema aku pikir ada juga di dalam sana. Iya. Namun karena bagaimana beberapa jajaran UKM ini mengatakan bahwasanya ruangannya sebenarnya sangat-sangat tidak memadai, akhirnya beberapa lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya tidak aktif digunakan itu digunakan untuk menunjang aktivitas di dalam lembaga kemahasiswaan ataupun UKM yang ada di gedung tersebut. Nah, bahkan di Dema Universitas sendiri sampai saat ini belum ada ruangan di sana, belum ada ruangan untuk beraktivitas keseharian dalam kepengurusan Demayu, sehingga dalam aktivitas Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas itu sendiri ya kita berpindah-pindah tempat saja, baik dari rumah teman-teman pengurus ataupun di belakang perpustakaan umum. Ya pikir dengan ruang-ruang terbuka seperti itu yang menjadi ruang-ruang aktivitas kami di tingkat lembaga kemahasiswaan universitas, karena ketika kita berharap juga ruangan yang ada di gedung UKM itu ya pikir sangat tidak kondusif juga ya ketika kita mau mengadakan rapat semisal dengan suasana yang ataupun kondisi yang sangat bising dengan beberapa UKM yang ada di dalam suatu gedung itu, ya pikir sangat tidak kondusif juga untuk kita beraktivitas. Oke, ini mungkin diketahui sama Dimas sendiri. Ini fasilitas yang di PKM terutama itu terupgrade-nya tuh berapa kali dalam mungkin dalam 3 bulan itu 1 tahun, mungkin 2 tahun itu berapa kali terupgrade atau ada aturan tertentu? Karena kita tahu kita bayar SPP atau UKT itu setiap semester per 6 bulan. Jadi 1 tahun kita bayar 2 kali. Kira-kira kapan terupgrade-nya ini bangunan? Jangan bangunan, fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut. Kira-kira kapan harus terupgrade? Ya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang fasilitas ya, seharusnya kita dapatkan karena itu sebagaimana haknya kita sebagai mahasiswa ya. Yang dimana setiap semesternya kita membayar, namun haknya kita ya tidak secara penuhnya kita dapatkan. Dan ketika kita mengatakan fasilitas ini kok begitu-begitu saja ya, begitu secara terus-menerus dan setiap tahunnya tidak ada perubahan, bahkan kita setiap tahun 2 kali bayar UKT semisal, bahkan ini fasilitasnya 1 kali 2 tahun saja tidak diganti-ganti ya. Dari segi pandangan saya secara subjektif ya, karena terkait dengan aturan berapa kali sebenarnya ini fasilitas harus diganti ya, itu saya tidak ketahui secara persis bagaimana batas-batas waktu yang seharusnya sudah diganti ini fasilitasnya. Tapi ketika kita melihat bagaimana pimpinan yang ada di universitas, ketika pimpinan universitas melihat bahwasanya fasilitas ini masih memadai untuk digunakan dari segi perspektif pimpinan ya, memadai untuk digunakan terhadap mahasiswa, itu ya tidak diganti-ganti. Tapi secara haknya kita sebagai mahasiswa ketika melihat fasilitas tersebut itu sangat tidak memadai sebenarnya. Kenapa ini tidak diganti-ganti, sehingga apa yang seharusnya kita dapatkan itu kita secara bersama harus meminta ya terhadap pimpinan sebenarnya. Ketika ingin kita dapatkan fasilitas yang memadai ya kita harusnya sama-sama menuntut hal tersebut, karena kita sudah menaikkan kewajiban kita untuk membayar UKT semisal, sedangkan fasilitas yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita dapatkan. Mungkin seperti itu ya. Jadi ya harus kita sadarilah secara bersama. Untuk dari segi fasilitas ya bukan sebuah problem yang hanya ada di dalam lembaga kemahasiswaan, tapi secara bersama kita ketahui ada di gedung B, gedung C, beberapa fakultas yang lainnya itu sangat meresahkan dari segi aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada saya secara pribadi, bahwasanya bangku yang kita lihat ataupun ruangan yang ada di ruang-ruang perkuliahan, bahkan kipas pun tidak ada. Bagaimana kondisinya kita dalam proses perkuliahan itu sangat gerah. Nah, mungkin hal ini harus kita sadari secara bersama bahwasanya kita berhak loh sebenarnya, berhak untuk meminta fasilitas yang memadai terhadap pimpinan itu sendiri, karena ya
Ya apalah yang harusnya kita dapatkan itu harus kita minta terhadap pimpinan. Jangan hanya menunaikan kewajiban tapi tidak Betul mengetahui sekali. apa yang sebenarnya menjadi haknya kita, yang mungkin seperti itu. Oke, baik. Sobat Wasila, begitu banyak perbincangan yang kita lakukan dengan Ketua Dema Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2023-2024. Jadi bisa kita simpulkan bagaimana pimpinan menyukai solusi-solusi yang sangat instan tanpa memikirkan bagaimana mahasiswa melihat keputusan yang ia tetapkan ke mahasiswanya. Jadi jangan lupa untuk nonton terus podcast Wasila Ruang Temu. Dan saya Firda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.